Mau tos sama hewan laut? Oke, ulurin aja siripmu. Maksudku tanganmu ke ikan tangan merah Tasmania ini. Ikan ini nggak berenang kayak ikan, dia berjalan. Dia menggunakan tangannya yang mirip sirip untuk berjalan di dasar laut. Pejalan dasar laut ini sering diganggu perenang dan perahu. Beberapa orang bahkan ingin membawa mereka pulang untuk dijadikan peliharaan. Menurutku, sebaiknya kita jangan ganggu mereka dan lanjut berenang. Cumi-cumi vampir. Nama spesiesnya adalah Vampreoteuthis invernalis, yang artinya cumi-cumi vampir dari neraka. Widih, cumi-cumi vampir ini pasti bikin banyak orang takut karena namanya. Warna merah gelapnya, duri-durinya di bagian bawah badan, dan fakta mengerikan bahwa mereka bisa memutar dirinya dari luar ke dalam. Cumi-cumi vampir suka memamerkan kemampuannya, tapi tidak lebih berbahaya dibanding anak kucing bagi manusia. Bisa dibilang mirip Dracula yang penampilannya nyermin, tapi nggak punya taring penghisap darah. Cumi-cumi vampir memakan partikel makanan dari tumbuhan dan hewan yang mengambang di dekat permukaan laut. Karena bukan predator, mereka butuh strategi pertahanan, dan penampilan mirip vampir mereka dirancang untuk mengusir makhluk besar yang ingin memakannya. Membalik diri dari dalam keluar merupakan mekanisme pertahanan karena area runcing di kulit bagian dalamnya lebih mengintimidasi. Mereka juga menyemburkan zat tidak berwarna, tapi penuh partikel bercahaya untuk mengalihkan perhatian predator. Vaquita, naik kapal di lepas pantai Meksiko, pasti kebayang serunya, mataharinya, air birunya, dan makhluk laut yang paling terancam punahnya. Bentar, Vaquita nggak berbahaya, tapi jangan mendekat untuk menyapa atau minta tanda tangan. Hewan ini sangat pemalu. Sapi kecil ini, itulah arti nama bahasa Spanyolnya, adalah mamalia laut kecil dengan tanda hitam di sekitar matanya. Menurutku, Vaquita lebih mirip panda laut. Kamu beruntung banget kalau bisa melihat Vaquita. Mereka sedang diambang kepunahan, sebagian besar karena tidak sengaja tertangkap di jaring ikan. Diperkirakan cuma ada 10 yang tersisa di alam liar. Naga biru, makhluk kecil ini mirip makhluk dari film fantasi anak-anak, namanya Glaucus biru. Biasa disebut sebagai naga biru atau malaikat biru. Mereka bisa ditemukan di banyak tempat, Samudra Atlantik, Pasifik, maupun Hindia. Mereka adalah sejenis moluska dan panjangnya cuma sekitar 3 cm. Yang kamu kira bagian punggungnya adalah perut cerahnya. Mereka sering mengapung dengan posisi terbalik agar warna birunya membantu berkamuflase dengan ombak. Naga biru bukan cuma cantik, tapi juga pintar. Makhluk ini memakan Portuguese Man o' War alias Physalia physalis. Naga biru menyimpan sel penyengat mangsa mereka untuk berjaga-jaga, mencuri mekanisme pertahanan mereka. Saat naga biru terancam, dia melepaskan sel penyengat yang disimpannya, mengarah ke musuh untuk menyengat mereka dengan kekuatan yang lebih besar daripada Portuguese Man o' War. Karena bisa menyimpan banyak sel penyengat, mereka bisa menjadi ancaman bagi manusia. Jadi, kalau kamu menemukan mereka, jangan diambil ya, cukup pandangi dari kejauhan saja. Ikan barrel eye. Kalau kamu ingin punya penglihatan sinar X Superman, menatap ikan barrel eye bisa membuatmu merasa punya kekuatan itu tanpa menyadarinya. Barrel eye punya kepala transparan, jadi kamu bisa melihat bagaimana mata dan otak mereka di dalam. Makhluk luar biasa ini hidup di laut dalam, yaitu bagian terendah lautan, tempat makhluk aneh berkeliaran dalam suhu hampir nol dan kegelapan konstan. Mereka terpapar tekanan air yang hampir 1000 kali lipatnya air permukaan. Kalau membayangkan laut dalam tidak membuatmu merinding, nanti aku akan memberitahu penghuni laut dalam lainnya. Ikan barrel eye ditemukan di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ikan ini punya kepala transparan? Dan ini wajar, karena spesies ini ditemukan tahun 1939. Diyakini, mata ikan ini terpaku untuk melihat lurus ke depan dan tidak bisa bergerak. Jadi, mereka diduga punya penglihatan terowongan. Ilmuwan Bruce Robinson dan Kim Reisenbeckler dari Institut Penelitian Akuarium Monterey Bay baru-baru ini menemukan bahwa ikan tersebut bisa menggerakkan mata secara vertikal untuk melihat melalui bagian atas kepalanya yang tembus pandang, sehingga bisa tahu apakah ada pemangsa atau mangsa di dekatnya. Kepala transparannya juga memungkinkan cahaya masuk lebih banyak sehingga mereka bisa mendeteksi mangsa lebih baik. Ikan barrel eye memakan ubur-ubur dan spesies ikan kecil.
Kalau kamu menyelam ke laut pada malam hari, kamu mungkin beruntung dan melihat bagaimana corallimorph, bola jingga mekar dalam gelap. Tapi kamu harus cepat karena begitu kamu menyalakan senter untuk melihatnya lebih baik, makhluk ini akan menarik dirinya ke dalam lagi. Megalodon, hiu paus bukanlah hiu terbesar yang dikenal manusia. Jika seluruh spesies hiu adalah sebuah kerajaan, Megalodon prasejarah akan menjadi penguasa lautnya. Megalodon menjelajahi lautan sejak lama. Sekitar 15,9 sampai 2,6 juta tahun lalu, antara era Miosen awal dan Pliosen akhir. Meski sudah lama punah, orang-orang masih penasaran mempelajari tentang hewan laut raksasa ini. Megalodon bisa mencapai panjang 14 hingga 18 meter dengan rahang yang lebarnya lebih dari 1,8 meter. Sebuah fosil gigi Megalodon pernah diukur sebanyak 18 cm. Aku lega, Megalodon udah lama punah, tapi masih ada beberapa petualang di luar sana yang berharap bisa bertemu monster ini suatu hari nanti. Gurita Dumbo, makhluk imut atau menyeramkan ini bergantung caramu memandangnya. Punya nama resmi Grimpotetis. Biasanya dia lebih sering disebut Gurita Dumbo dari nama karakter Disney. Meski Dumbo, si gajah, bukan si gurita, diledek karena telinga besarnya, gurita imut kemungkinan nggak bakal diejek sama tetangga airnya. Mereka adalah gurita yang hidup di laut dalam, dan kita tahu betapa seramnya tempat itu. Tingginya cuma sekitar 20 cm dan menghabiskan hari mereka dengan mengambang di dasar laut untuk makan siput, cacing, dan makanan lain yang mereka temukan di sana atau dekat ventilasi laut. Spesies Gurita Dumbo ada sekitar 17 dan semuanya punya tinggi, warna, dan bagian tubuh berbeda. Kalau menurutmu hewan-hewan aneh tadi masih kurang, kamu pasti senang mengetahui bahwa laut dalam hampir tidak pernah dijelajahi manusia. Jadi jangan lengah, ada lebih banyak hewan menarik yang bisa ditemukan di laut dalam kelak. Malaikat laut. Selain namanya, bentuk makhluk laut ini juga lucu. Tapi makanan mereka bukan sinar matahari ataupun permen loli. Makanan favorit mereka adalah kupu-kupu laut dengan cara memasang perangkap lendir dan menunggu untuk menyergap. Udang anemon jongkok. Udang ini kecil, panjangnya cuma 1,3 cm. Dia juga dikenal sebagai udang penari karena tingkahnya yang unik. Saat gelisah, dia mengangkat bokongnya sampai atas kepala dan sedikit menari. Para penyelam juga bilang mereka suka melompat ke tangan manusia untuk membersihkannya. Kepiting kelapa. Dia mungkin terlihat sangat menyeramkan, terutama saat matahari terbenam. Kepiting kelapa dewasa punya panjang sekitar 90 cm. Makanan favorit mereka adalah kelapa, tapi juga bisa memburu kadal dan bahkan burung besar. Belut snipe yang ramping. Belut snipe yang ramping adalah makhluk ramping dan panjang yang masih menjadi misteri bagi para ilmuwan kelautan. Panjangnya 122 cm dan punya sekitar 750 tulang di tulang punggungnya. Jauh lebih banyak dibanding hewan lain di dunia. Pena laut. Panjang pena laut sekitar 2,2 meter dan punya banyak jenis, tapi kebanyakan diantaranya terlihat seperti pena atau pena bulu. Persamaannya bahkan lebih mencolok saat kamu tahu hewan ini punya tabung berisi air yang menambatkannya ke dasar laut. Cacing pipih karpet Persia. Makhluk ini memang mirip karpet, meski sangat kecil jika dibandingkan. Panjangnya cuma 10 cm, mampu menjadi jantan dan betina. Mereka tidak saling kawin dengan cacing pipih lainnya, melainkan melawan mereka untuk memperebutkan hak melahirkan keturunan. Siput laut lidah flamingo. Turis menyukai siput yang luar biasa ini karena warnanya yang indah. Mereka mengira ini cangkang, padahal warna cangkangnya kusam dan tersembunyi di bawah jaringan lunak warna-warni. Mereka memakan bagian karang yang lunak dan beracun, lalu menyimpan racunnya untuk melindungi diri. Ikan batu. Ikan ini pasti nggak bakal menang deh kalau ikut kontes kecantikan. Kecuali kalau kategorinya diganti jadi ikan paling batu sedunia. Mata kecilnya nggak bisa mantulin cahaya dan kulitnya sangat kasar. Jadi tubuh mereka bisa nyaru dengan lingkungan sekitar. Kepalanya gede, mulutnya lebih gede lagi, dan rumahnya dipenuhi batu. Kalaupun kamu lagi nyantui di pantai yang jauh dari air, kondisimu belum tentu aman-aman aja loh. Ikan ini bisa kuat berada di luar air sampai 24 jam. Jadi kalau kamu nggak sengaja nginjek atau megang ikan batu, nasibmu bakal apes. Duri sirip punggungnya mengandung bisa yang sangat ampuh. Dan bisanya ini akan nyembur keluar saat mereka keinjek.
dan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Jadi si korban harus segera ditangani. Pantas aja kan kalau ikan batu termasuk hewan yang paling berbahaya di dunia air. Kamu perlu selalu waspada saat melewati area berbatu karena mereka suka ngumpet di situ. Ikan naga laut dalam. Seandainya ada kontes ikan paling nyeremin di dunia laut, pemenangnya pasti ikan naga laut dalam. Kulitnya licin, tanpa sisik, giginya besar, dan wajahnya kurang menarik. Jadi kita harus menjauhinya. Mereka suka berenang di perairan paling gelap dan dingin pada kedalaman 200 sampai 1.800 meter di bawah permukaan laut. Sama kayak beberapa hewan lain di video ini, ikan naga laut dalam mengandalkan tubuhnya yang bercahaya untuk menangkap mangsa. Mereka juga punya jumbai gantung berujung cahaya merah yang memanjang dari rahang bawah. Banyak ikan sering mengira cahaya kecil ini sebagai mangsa, jadi mereka akan terpancing untuk mendekat. Wah, keren juga nih trik berburunya. Salut! Ikan fangtooth. Palung Mariana adalah palung bawah laut yang kedalamannya hampir 11 km di bawah permukaan laut. Udah pasti dalam banget kan? Meski para saintis udah tahu keberadaannya, palung ini masih jadi salah satu tempat yang paling jarang dieksplorasi di planet kita. Lokasinya paling dalam di seluruh lautan di bumi. Dan meskipun di bawah sana ada banyak hewan yang belum dikenal, para saintis sudah cukup puas melihat fangtooth. Nama fangtooth emang cocok banget disematkan pada ikan ini. Lihat aja tuh giginya. Ikan ini termasuk karnivora dan mereka bisa melahap semua makanan yang udah nyangkut di sela-sela gigi runcingnya. Fangtooth mengandalkan kemoresepsi untuk nyari mangsa. Jadi, mereka bisa ngerasain residu kimia yang berasal dari organisme hidup lain di laut dalam. Tubuh mereka nggak punya sel penghasil cahaya seperti kebanyakan ikan laut dalam lainnya. Di bawah sana juga gelap gulita. Jadi, apapun yang ada di depan mereka pasti langsung dilahap. Meski kelihatannya remin banget, fangtooth ini nggak mengancam kita kok. Ukuran tubuhnya cuma sekitar 20 cm. Tapi aku tetap ogah lah papasan sama ikan ini. Dunkleosteus. Ikan prasejarah yang dikenal sebagai T-Rex laut ini ternyata nggak punya gigi loh. Sebagai gantinya, mereka punya pelat tulang super kuat dan gigitannya termasuk paling kuat di kalangan monster yang seukuran. Hiu goblin. Kalau menurutmu, film-film hiu itu udah nyeremin, hewan yang satu ini pasti bakal bikin kamu nggak mau main di laut. Tapi tempat hidupnya di kedalaman 900 meter kok. Jadi kemungkinan besar kamu nggak akan melihat mereka secara langsung. Hiu goblin mirip banget kayak persilangan antara hiu dengan monster di film horor. Moncongnya mirip pedang dan rahangnya menonjol. Gak kayak hiu lain yang warnanya abu-abu, hewan nyeremin ini berwarna pink. Tapi selain perangainya yang nyeremin, kira-kira apa aja sih yang udah diketahui para saintis soal hiu goblin ini? Ternyata belum banyak. Mereka cuma tahu kalau hiu ini bisa tumbuh sampai 5 meter. Jadi harus ada penelitian lain yang lebih mutakhir. Kira-kira kamu berani neliti hiu goblin gak nih? Nah, ternyata hiu juga nggak tidur loh. Banyak spesies hiu harus tetap mengalirkan air ke dalam insang untuk mendapatkan oksigen. Jadi mereka nggak bisa tidur nyenyak kayak kita. Mereka harus tetap setengah bangun selagi tidur. Bahkan, kebanyakan hiu nggak nutup mata mereka sama sekali. Hiu pemotong. Hewan laut ini bisa diibaratkan kayak karakter film horor di dunia nyata. Gigi bawahnya lebih besar dan tajam, sedangkan gigi atasnya jauh lebih kecil. Hiu ini punya kebiasaan memakan giginya yang udah tanggal untuk menjaga kadar kalsium di dalam tubuh. Wah, cerdas juga ya solusinya. Hiu berjumbai. Kalau melihat hiu ini, seolah-olah kita lagi menapaki zaman prasejarah. Bahkan,
Menurut para saintis, hiu mirip belut ini nggak banyak berubah sejak leluhur pertamanya hidup di laut dalam. Makanya, mereka juga mendapat julukan sebagai fosil hidup. Hiu berjumbai punya 25 baris gigi tajam yang menghadap ke belakang. Dan totalnya ada 300. Gigi ini mampu mencengkram dan menahan mangsa kuat-kuat biar mereka nggak bisa lolos. Fakta ini juga termuat dalam studi awal hiu yang diterbitkan di Buletin Institut Essex pada tahun 1884. Tapi para perenang masih bisa bernafas lega sih, sebab hiu berjumbai hidup di kedalaman 120 sampai 1.300 meter di bawah permukaan laut. Jadi kemungkinan besar mereka nggak bakal ketemu sama hiu berjumbai. Itu cuma kemungkinan loh ya. Apa jadinya ya kalau hiu ini harus meriksain giginya ke dokter? Pasti dokter gigi bakal kerepotan. Northern Stargazer. Coba deh amati bentuknya. Kamu pasti nggak bakal mau kan ngelihat Northern Stargazer di dasar laut? Hewan garang ini nimbun tubuhnya di bawah pasir sambil ngeliatin sedikit wajahnya untuk nunggu mangsa. Wobegong berjumbai. Hiu karpet ini suka rebahan di dasar laut sambil nungguin mangsanya datang. Hiu hantu Australia. Hewan laut yang satu ini sebetulnya bukan hiu, tapi ikan yang sangat ramping. Dan mereka juga dijuluki sebagai fosil hidup karena tubuhnya gak mengalami perubahan selama 400 juta tahun terakhir. Hiu dan manusia diyakini punya leluhur yang sama, dan mereka hidup sekitar 440 juta tahun yang lalu. Meski proses evolusinya berlainan, hiu dan manusia masih punya beberapa keterkaitan. Bahkan, genom hiu gajah mirip banget kayak genom manusia. Liopleurodon. Daftar hewan laut garang ini masih kurang lengkap tanpa Liopleurodon, si gahar dari zaman prasejarah. Reptil laut karnivora ini hidup selama tahap Calovium pada masa Jura Tengah dan panjang tubuhnya hampir 3 meter. Para saintis meyakini Liopleurodon berkembang pesat di palung laut dalam karena mereka bisa berenang sampai jauh. Bentuk alat geraknya juga mirip dayung. Liopleurodon nggak bisa melecutkan tubuh mereka ke arah mangsa seperti hewan lain. Tapi mereka bisa mempercepat gerakan, kemudian menyergap si mangsa tanpa ampun. Liopleurodon juga punya moncong panjang untuk mendeteksi mangsa. Bahkan, para saintis meyakini Liopleurodon nggak perlu mengandalkan penglihatan mereka untuk berburu. Makanya, hewan ini bisa hidup di palung Mariana yang gelap tanpa kendala. Liopleurodon punah sekitar 150 juta tahun yang lalu saat mereka memperebutkan mangsa dengan reptil laut lain. Ada untungnya juga ya hewan ini nggak hidup di zaman now. Padahal baru 5% lautan kita yang telah dieksplorasikan, tapi para penghuninya kelihatannya remin. Nggak kebayang sih, pasti banyak banget tuh jajaran hewan lain yang mendiami laut dalam. Hiu bermulut besar. Hiu ini termasuk hewan penyaring yang baik sama kita loh, tapi mulut besarnya tetap kelihatannya remin sih. Sama kayak hiu penjemur, hiu ini juga berenang sambil ngebuka mulutnya lebar-lebar. Belut pelikan. Perut mereka bisa melebar untuk melahap mangsa yang tubuhnya 2 kali lebih besar, cuma dalam sekali hap. Rahangnya yang unik bisa numbuh sepanjang 60-90 cm. Kamu bisa ngelihat batang kayu besar itu kan? Tapi kok cuma teronggok di dasar laut ya? Jangan-jangan itu bangkai kapal tua? Atau mungkin harta karun, emas, dan berlian? Asik! Bisa tajir melintir nih. Makin didekati, kok makin kelihatan aneh. Waduh, ternyata bisa berenang. Itu sih bukan hiu ataupun lumba-lumba, tapi buaya air asin. Oke, tenang dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan,
kemungkinan besar nggak akan ngincer kamu sebagai mangsa. Buaya punya katup khusus di bagian tenggorokan untuk membantunya berenang di bawah air. Tapi tetap aja mereka bisa sewaktu-waktu menggigit kan? Buaya air asin berenang ke daratan terdekat dengan berseluncur agar cepat sampai. Mereka nggak mungkin nebeng kapal feri kan? Dan kalau kamu melihat hewan ini di kejauhan, jangan langsung panik. Pokoknya jangan buru-buru berenang ke pantai, karena mereka suka menyergap mangsa di perairan dangkal. Tapi kayaknya seru deh kalau buaya ini ketemu sama hiu putih besar. Si hiu pasti seneng banget kan dapat mangsa segede buaya.